Jadi saudara dan saudara terkasih, satu-satunya peristiwa dalam hidup yang pelakunya, yang subjeknya sama sekali tidak terlibat adalah kelahiran. Yang lahir sama sekali tidak berperan. Oleh karena itu, tidak usah heran kalau suatu kelahiran itu lebih ditentukan oleh banyak hal di luar dirinya. Dan juga tidak usah mengherankan kalau seandainya ada orang yang lahir di jalan, di ladang, di rumah sakit, ataupun juga di tengah perjalanan, seperti yang terjadi pada Yesus. Kapan ia lahir? Ketika masa Kirenius, atau kita sendiri, kita lahir barangkali pada masa Gunung Merapi meletus, atau gunung yang lain, atau peristiwa alam tertentu. Itu semua biasa saja. Tidak pada masa tertentu, dalam keadaan yang tidak terlalu menyenangkan, itu sama dengan kelahiran kita. Itu sama dengan yang kita alami. Oleh karena itu menjadi keliru, menjadi salah kalau seandainya kita terus-menerus berurusan atau menyalahkan keadaan. Kenapa kita lahir pada masa tertentu, dari orang tua tertentu, dengan saudara dan saudari tertentu. Itu biasa saja. Dan kemudian, apakah kalau seorang lahir di suatu tempat berarti berguna bagi orang-orang yang dekat di situ? Hanya keluarganya, hanya saudara dan saudarinya? Tentu saja tidak. Dengan demikian kita juga tidak usah terlalu sulit membayangkan mengapa kalau Yesus itu kelahirannya berguna, berarti bagi banyak orang, bahkan bagi semua manusia. Karena kita juga, kalaupun kita lahir dari orang tua tertentu, dalam suku tertentu, kita juga bisa menjadi berarti bagi banyak orang. Saudara dan terkasih, lalu kenapa kalau seandainya kelahiran Yesus juga sama dengan kelahiran kita? Apa yang membedakannya? Apa yang membuatnya dia dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia, oleh orang Katolik itu? Jawabannya ternyata ada dalam bacaan pertama. Ibaratnya ia merupakan cahaya yang menerangi itu. Ada cukup banyak orang tidak tahu bagaimana harus hidup. Ada cukup banyak orang tidak mengerti bagaimana menjadi orang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Cukup banyak orang nantinya juga kebingungan harus melakukan apa dalam hidup ini. Dan akhirnya juga menjadi bingung ketika menjadi tua dan harus menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Yesus hadir untuk memberitahu semua itu. Yesus ibarat cahaya tadi, menerangkan semuanya itu, sehingga orang paham. Bukan hanya karena nasihat dari Tuhan, bukan karena hanya perintah dari Tuhan, tetapi
memberikan keteladanan oleh Tuhan sendiri bagi kita. Bagaimana ia nantinya juga kelak ketika masih kanak-kanak, bagaimana akhirnya nanti dia suatu saat setelah tiba waktunya harus menegaskan diri, siapa dirinya sebagai anak Allah yang terkasih itu, dan akhirnya melaksanakan misinya. Dan setelah selesai dia harus kembali kepada Bapa itu. Maka tidak usah heran kalau seandainya Yesus itu kelahirannya sungguh kita tunggu, kita nantikan, karena memang melalui dia semuanya menjadi terang dan dapat dipahami, dapat dimengerti. Terutama oleh kita, bagaimana kita harus hidup ini di dunia ini. Dialah sang terang itu. Lebih daripada itu, di bacaan pertama juga disampaikan bahwa berbagai alat, berbagai sarana, berbagai penyebab yang bisa membuat perselisihan, yang bisa menyakiti sesamanya, senjata semua dipatahkan. Dengan itu mau dinyatakan bahwa Yesus memang membawa perdamaian itu. Tidak ada perlunya, tidak ada gunanya orang bertengkar, bertempur, bahkan saling menghancurkan itu. Tetapi ia justru menjadi manusia yang menginspirasi supaya kita tetap hidup berdamai dengan yang lainnya. Lebih daripada itu, ia dikatakan bahwa ia adalah penasehat ajaib, luar biasa. Banyak hal yang seolah tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi. Sama halnya kepada kita mau diberi warta bahwa yang terjadi bukan hanya kalau itu ada dalam kekuatan kita. Yang terjadi bukan hanya kalau itu bisa kita pikirkan dan bisa kita jalankan, tetapi yang terjadi ternyata bisa melebihi dari apa yang dapat kita pikirkan itu. Oleh karena itu, tidak usah diherankan lagi apabila Yesus memang akhirnya nanti disebut sebagai penyelamat yang sekarang kita yakini. Dia adalah orang yang akhirnya membawa kebenaran itu. Bukan hanya membawa kebenaran itu, tetapi melakukan kebenaran itu. Ia berpikir tentang kebenaran, ia menyampaikan tentang kebenaran, ia menjalankan kebenaran itu. Itulah yang ditandaskan dalam bacaan kedua. Dan saudara dan saudara kasih, maka sebutan keyakinan kita bahwa Yesus sebagai penyelamat bukan tanpa alasan, tetapi memang dinyatakan oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa lewat para nabinya, dan akhirnya oleh Yesus Kristus sendiri. Bukan hanya lewat ucapannya, tetapi juga sikap dan tindakannya. Dan akhirnya nanti diterangkan, ditegaskan oleh Roh Kudus yang dikirimkannya. Saudara dan terkasih, karena itu jelas masuk akal lah, dan bahkan sudah sepantasnya lah kalau kita merayakan Yesus Kristus itu. Dan kali ini kita merayakan kelahirannya. Ialah seolah menjadi pengharapan baru, menjadi kekuatan baru, dan memberikan penghiburan yang baru bagi kita umatnya. Masa pandemi sepertinya belum juga berlalu. Tetapi tidak berarti bahwa kita boleh menyerah kepada keadaan itu. Yesus hadir.
yang berarti Allah sendiri memang menunjukkan, menampakkan, menyatakan bahwa Ia peduli. Ia tidak tidur dan mendiamkan segala peristiwa begitu saja menimpa manusia, tetapi Ia hadir dengan nyata. Ia memberikan harapan baru itu. Ia menunjukkan kasih-Nya itu agar kita semua bangkit, berjuang, memulai sesuatu yang baru, sehingga keadaan pun juga menjadi baru oleh karena kita. Saudara dan saudara terkasih, Yesus Kristus hadir sebagai bukti, sebagai kenyataan, sebagai sesuatu yang dapat kita dengar, sebagai seseorang yang dapat kita rasakan, sebagai orang yang dapat kita alami, dan akhirnya dapat menjadi yang kita yakini bahwa Allah beserta kita, dan melaluinya kita diharapkan tidak terlalu peduli terhadap di mana, kapan, dari orang tua macam apa kita dilahirkan. Tidak usah lagi menjadi orang yang kemudian sangat picik, seolah kita lahir di tempat ini hanya untuk kalangan sendiri, tetapi kita meluas. Maka tema Natal yang diberikan adalah semoga perayaan Natal ini menggerakkan hati sehingga kita meluas menjalin persaudaraan sejati dengan siapapun juga. Tembok-tembok pemisah, bahkan sarana dan senjata yang melukai, hendaknya dipatahkan sehingga kita saling mengasihi siapapun juga. Dan juga kita bersama-sama karena melihat dunia ini, kemanusiaan sedang sakit, dan terutama bumi ini juga sedang sakit, maka kita beramai-ramai untuk menyembuhkannya. Saudara dan saudara terkasih, Natal, Yesus lahir. Yesus adalah kenyataan bahwa Allah beserta kita, bahwa Allah bukan hanya memberikan nasihat, tetapi memberikan teladan bagi kita bagaimana untuk hidup, baik dalam kegembiraan maupun kepedihan, walaupun dalam tantangan maupun dalam peluang, tetapi tetap percaya bahwa ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh Allah itu bagi kita semua. Semoga dengan itu kita bukan hanya bersuka cita dan bergembira, tetapi kita melangkah, merangkul siapapun juga, kita menjalin persaudaraan sejati, dan kita beramai-ramai untuk menyembuhkan bumi Ibu Pertiwi.